Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita boleh tetap beribadah di cuaca yang sangat dingin, tetapi bersyukur para pelayan altar tetap bersemangat. Terima kasih untuk pelayanan saudara. Mari kita akan bersama-sama fokus kepada firman Tuhan pada petang hari ini yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, Roma 14 ayat 7 dan 8. Nanti Ibu Emma yang akan membacakan ayat ini, silakan saudara-saudara bangkit berdiri. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Roma pasal 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah saatnya di mana kami boleh mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berada di dalam rumah Tuhan pada petang hari ini. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami boleh benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan, supaya kami boleh hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Urapilah kami semua dan hamba-Mu ini juga Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri melayakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap kebenaran untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami percayai ya Tuhan apa yang kami terima dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita hidup di dalam zaman yang sulit. Banyak orang-orang yang mempunyai perusahaan, mempunyai pekerjaan, mengeluh. Kemarin di doa tembok ratapan, beberapa ibu mohon didoakan karena usahanya betul-betul sepi sekali. Jadi kalau
pekerjaan sepi, dari mana bisa mendapatkan penghasilan untuk kehidupan. Ini artinya akan menghadapi keadaan yang sukar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi membaca dari kitab Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke pasal Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai ke-7 dikatakan, seorang dari istri-istri para nabi. Nah, para nabi di zaman Elisa ini adalah para nabi yang dalam keadaan hidup yang sukar. Karena bukan saja pemerintahan Raja Ahab itu melakukan penyembahan berhala, sehingga Tuhan mengizinkan ada kekeringan pada waktu itu. Tetapi juga Raja Ahab dan Isabel, permaisuri itu, sangat membenci kepada nabi-nabi Tuhan. Sehingga mereka itu harus bersembunyi daripada apa yang akan dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Kalau para nabi ini yang ada di bawah asuhan Elisa ini mengalami kesulitan, itu bukan hanya para nabi saja. Tetapi kalau saudara-saudara membaca kitab Raja-Raja pasal ayat yang ke-38 sampai 44, di situ dikatakan Elisa meninggalkan Gilgal, tempat di mana dia tinggal, karena ada kelaparan. Dan dia mempunyai 100 nabi-nabi yang ada di bawah pimpinannya. Pada waktu itu mereka makan juga sampai mengambil sayur-sayuran dari hutan labu liar. Sehingga mereka tidak tahu, tidak pernah makan labu itu. Dan ternyata labu itu tidak bisa dimakan. Karena mengakibatkan mungkin sakit perut dan lain sebagainya. Tetapi apalagi yang mau dimakan? Kemudian Elisa mengatakan, taburkan tepung ke dalam wali itu. Maka terjadilah mujizat sehingga racun yang ada di dalam labu liar itu menjadi tawar dan mereka bisa makan. Seperti itu cara mereka makan, Bapak Ibu Saudara. Dan di waktu yang lain ada orang yang mempersembahkan apa yang menjadi hasil sulungnya, yaitu 20 ketul roti dibawanya kepada Elisa. Dan dia berkata kepada bujangnya, hidangkan di depan saudara-saudara kita ini. Pelayannya mengatakan, bagaimana bisa menghidangkan 20 roti untuk 100 orang? Tapi Elisa berkata, hidangkan itu seperti kata firman Tuhan. Orang akan makan dan ada sisanya. Maka bujang Elisa melakukan hal itu. Dan para nabi itu bisa makan sampai kenyang dan ada sisanya. Seperti kata firman Tuhan. Jadi itu latar belakang daripada kondisi di mana pada waktu itu orang-orang Israel mengalami kekeringan, mengalami bencana kelaparan. Bahkan para nabi ini tidak ada organisasinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tidak ada sinodenya, tidak ada jaminan hari tua, tidak ada persembahan kasih juga. Jadi mereka hidup bagaimana dari hari ke hari mereka mencari sesuatu untuk bisa dimakan. Oleh karena itu tidak heran kalau salah seorang istri daripada para nabi-nabi ini datang kepada Elisa mengadukan halnya. Dan kalau saudara-saudara membaca di ayat 1, dia datang bukan dengan keadaan yang biasa. Dia datang dengan bagaimana berseru-seru. Artinya dia sudah tidak bisa tahan lagi dengan keadaan seperti itu dan mengatakan, suamiku, hambamu, dia takut akan Tuhan. Tetapi suamiku itu sekarang sudah mati dan penagih hutang datang kepadaku untuk mengambil 2 orang anakku ini menjadi budak. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara,
Berarti keadaannya sudah sangat krisis. Sudah tidak punya apa-apa karena dia meminjam uang, menggadaikan barang, menjual barang, sampai akhirnya tidak ada lagi untuk pembayar dan kedua anaknya akan diambil orang sebagai ganti hutangnya untuk menjadi budak. Ini adalah sebuah keadaan yang sudah sangat menjepit. Dan kalau tidak menjepit, tidak menjerit. Ya, kalau belum menjepit, dia belum berseru-seru. Tetapi karena sudah keadaan sangat menjepit, dia menjerit kepada Elisa ini. Beberapa belas tahun yang lalu, di jemaat ini ada seorang yang baru saja ditinggal suaminya. Meninggalkan 2 orang anak. Dan ketika dia juga mendengarkan khotbah tentang janda ini dengan 2 orang anaknya yang akan diambil menjadi budak, hatinya menjadi khawatir. Hatinya menjadi sangat kecil. Dia takut kalau kemudian dia yang baru saja ditinggal suaminya dan ditinggali 2 orang anak yang harus dibesarkan, yang harus sekolah, yang harus cukup makan, dia menjadi khawatir dan ketakutan. Namun Bapak, Ibu dan Saudara, waktu berlalu dan apa yang dikhawatirkannya tidak terjadi. 2 orang anaknya sekarang sudah menjadi orang yang sukses, orang yang punya kedudukan, orang yang punya perusahaan, dan itulah menunjukkan pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, dalam slide berikutnya saya mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, seperti kata istri daripada Nabi ini, suamiku dulu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya milik Tuhan. Saya memberikan tema pada khotbah ini, hidup kita milik Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka hidup kita ini adalah tanggung jawab Tuhan. Dalam kitab Roma tadi dikatakan, tidak ada orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Ini harus menyadarkan kita bahwa kalau kita ini diberi hidup, itu bukan untuk diri kita sendiri. Paulus jelas mengatakan, tidak ada orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Jadi bagi siapa? Bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan tidak ada orang yang mati juga bagi dirinya sendiri. Karena kita seringkali tidak menyadari hal ini, kebanyakan dari kita. Kita berpikir hidup kita itu fokusnya itu diri kita sendiri. Apa yang ada dalam pikiran kita itu adalah aku, diriku, dan segala sesuatu tentang aku. Padahal saudara-saudara, kalau kita ini diberi nama, ya, kita di sini semua punya nama. Orang tua kita pasti memberi nama ketika kita lahir. Nama itu sebetulnya untuk siapa, saudara-saudara? Ya untuk aku. Ya, bagaimana kalau aku tidak punya nama? Sebetulnya tidak juga demikian. Kalau kita tidak punya nama, orang lain kesulitan. Terus mau panggil kita itu apa? Hei, itu saja? Ya. Jadi ternyata nama itu yang kita punya itu juga untuk orang lain. Orang lain memanggil kita. Dan kita tidak pernah memanggil nama kita sendiri, bukan? Iya. Jadi saudara-saudara, kalau kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, artinya hidup kita itu dibagi. Hidup kita itu diberikan. Nah seperti Elisa ini, ya, dia selalu dimintakan doa untuk para raja. Dia selalu dimintakan arahan, tuntunan untuk para raja. Di pasal sebelumnya, 3 orang raja
yang akan berperang melawan Moab. Pada saat mereka sudah mendekati tempat pertempuran, mereka kehabisan air. Tidak ada perbekalan air untuk prajurit, untuk ternak yang mereka bawa. Mereka mencari Elisa. Tapi setelah itu, apakah Elisa diingat untuk diberi kedudukan lebih? Apakah Elisa diingat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak? Tidak juga. Dan Elisa begitu dekat dengan orang-orang kecil ini. Ketika dia mendengar keluhan daripada janda ini, apa yang dikatakannya? Saudara-saudara, hamba Tuhan tidak juga memberikan pinjaman uang kepada nabi-nabi yang menjadi bawahannya. Kepada keluarga nabi-nabi juga. 100 orang nabi. Ada penafsir yang mengatakan bahwa istri daripada nabi yang datang kepada Elisa ini adalah istri Nabi Obadja yang pada waktu nabi-nabi itu akan dibunuh oleh Isabel. Dia yang menyembunyikan, Obadja ini yang menyembunyikan 100 nabi, 50 dalam satu gua, 50 dalam satu gua. Dan Obadja ini yang menanggung makanannya para nabi itu. Ada penafsir yang mengatakan seperti itu. Sehingga Elisa juga begitu kenal dengan istri almarhum nabi ini. Tetapi apa yang menjadi solusi daripada Elisa, Bapak Ibu dan Saudara? Ia menanyakan apa yang masih ada padamu. Dan janda ini mengatakan tidak ada apa-apa. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hikmat Tuhan bekerja di dalam diri seorang hambanya yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan melalui Elisa ini diberikan kepada istri daripada seorang nabi yang takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian Elisa mengatakan, pinjamlah bejana-bejana kepada tetangga-tetanggamu. Dalam slide yang selanjutnya saya katakan, orang itu kalau tidak hidup bagi dirinya sendiri, berarti dia harus membangun relasi dengan Tuhan dan membangun komunikasi dengan sesama. Membangun relasi dengan Tuhan sehingga mendapatkan hubungan yang jelas, hubungan yang memberikan pencerahan, hubungan yang memberikan petunjuk. Kalau berelasi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti secara akal tentang Tuhan. Tetapi bagaimana berelasi dengan Tuhan seperti orang mungkin punya relasi dengan pejabat. Oh, itu suatu kebanggaan. Punya relasi dengan wali kota di kota ini. Oh, itu suatu hal yang bisa memberikan kemudahan. Tetapi bagaimana orang itu berelasi dengan Tuhan sehingga dia tidak mencari cara sendiri untuk mengatasi persoalan yang menjepit ini, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi memang dia dalam keadaan yang kritis itu menunjukkan bahwa ketika dia merasa masih bisa berusaha, dia berusaha dengan caranya sendiri. Tetapi ternyata berusaha dengan cara sendiri itu tidak menyelesaikan masalah. Seringkali terjadinya demikian, Bapak Ibu dan Saudara. Orang yang sakit ketika dia merasa masih bisa berobat secara alternatif, mendengar banyak nasihat dan saran orang untuk begini dan begitu. Secara medis. Tetapi nanti ketika sudah terjepit, menjeritlah kepada Tuhan. Baru di situ
membangun relasi dengan Tuhan. Ketika tahun 93 ibu saya mengalami kanker payudara. Di situ dia benar-benar baru membangun relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Ketika dia harus menjalankan penyinaran, kemoterapi di Jakarta. Saya sudah di Salatiga. 2 orang kakak saya ada di Bandung. Kami tidak bisa masing-masing meninggalkan anak-anak kami yang masih kecil karena itu dijalankan selama berbulan-bulan. Oleh karena itu kami titipkan kepada sepupu kami. Nah itu sungguh sesuatu hal, kondisi yang tidak menyenangkan. Baik bagi kami, baik bagi ibu saya. Tetapi disitulah ketika dia sendiri. Dia membangun relasi dengan Tuhan. Dia membaca firman Tuhan. Dia menangis untuk segala sesuatunya. Dia harus pergi sendiri ke RSCM untuk menjalani penyinaran. Dan disitulah dia baru tahu firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu menguatkan. Firman Tuhan itu memberi semangat. Disitulah saudara-saudara, bagaimana orang itu harus membangun relasi dengan Tuhan. Dan bagaimana kami juga harus berelasi dengan sepupu kami untuk bisa menolong. Jadi apa yang dikatakan bahwa kita itu tidak hidup bagi diri kita sendiri. Karena apa? Karena ada masa-masa di mana kita ini tidak bisa hidup hanya bagi diri kita sendiri. Ada waktunya kita membutuhkan orang lain. Dan ada waktunya orang lain membutuhkan kita. Apa yang dikatakan oleh Elisa di sini? Pinjamlah bejana-bejana kepada tetanggamu. Bukan pinjam uangnya ya Bapak Ibu. Pinjam bejana, bejana kosong kata Nabi Elisa. Dan jangan terlalu sedikit. Artinya membangun relasi dan komunikasi dengan banyak tetangga. Orang Jawa mengatakan, saudara yang terdekat itu adalah tetangga. Karena ketika kita punya kesulitan, mungkin saudara-saudara kandung kita sudah di mana kita adalah pendatang. Dan yang terdekat itu adalah tetangga kita. Dan kalau kita tidak menjalin komunikasi yang baik, bahkan seringkali mungkin orang Kristen itu dikucilkan, orang Kristen itu diasingkan, tetapi bagaimana kita tetap membangun relasi yang baik, bahwa kita itu di sana adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa membuat orang lain melihat kebaikan kita. Bagaimana kita juga bisa memberikan perhatian kepada lingkungan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang diajarkan oleh Elisa. Kemudian tutuplah pintu di belakangmu, curahkan minyak itu. Dan anak-anaknya pergi meminjam bejana itu, saudara-saudara. Bagaimana mungkin sekarang ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada di dalam diri kita ini sulit membangun relasi. Baik dengan Tuhan, baik dengan sesama. Itu adalah sesuatu hal yang tidak benar dan tidak menguntungkan bagi diri kita. Karena kita harus hidup mutualisme. Kita harus hidup memberikan manfaat bagi orang lain. Dan semua orang harus seperti itu. Sehingga kita saling memberikan manfaat. Itulah yang di zaman ini orang sudah sangat kurang merasakannya. Bagaimana hubungan-hubungan orang di dunia nyata ini basa-basi, sopan santun, tata krama, tegur sapa, ucapan selamat dan sebagainya itu seringkali di dunia maya. Itu di dunia maya, saudara-saudara. Tetapi di dunia nyatanya
seringkali empati pun tidak ada. Atau bahasa yang sering dipakai itu cuek. Ya. Fokusnya kepada benda ini yang ada di tangan kita. Ini dunia kita. Ini relasi kita. Itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sehingga kita pun juga seringkali tidak lagi mempunyai basa-basi atau sopan santun, tata krama, tegur sapa yang mungkin orang-orang di zaman yang lalu, generasi yang lalu, itu dengan siapapun tersenyum, dengan siapapun menegur, dengan siapapun membangun hubungan yang baik. Bahkan ada istilah gotong royong dan seterusnya. Tapi di zaman ini mungkin itu sudah jauh berkurang. Anak-anak muda lewat di hadapan orang tua, lewat saja. Ya. Dengan tetangga, mau menegur sapa itu juga sangat kaku. Karena tidak terbiasa. Nah, itulah yang harus kita belajar bahwa suatu saat, sama seperti yang dialami oleh janda ini, dia membutuhkan orang-orang yang mendukung di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika dia mentaati semua perintah daripada nabi ini? Sungguh tidak mungkin Tuhan membiarkan orang yang takut akan Tuhan itu tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Saudara-saudara, kalau pada hari ini kita bisa punya videotron, ya. Kalau saudara tahu ini harganya hampir sampai 200 juta. Tapi dari mana itu bisa kita dapatkan, Bapak, Ibu, dan saudara? Pada waktunya gereja kita punya videotron dengan harga seperti sekarang ini, ya, adalah karena kita percaya, adalah karena kita tahu Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Kalau kita benar-benar menunggu akan pertolongan Tuhan, dan kita bukan hanya sekedar wacana tetapi bertindak, maka Tuhan itu mengalirkan dana yang kita butuhkan. Selama gereja ini ada, apapun yang menjadi program Bapak, Ibu, dan saudara, sama seperti ketika kita menyediakan bejana, membuka bejana, Tuhan akan isi, Tuhan akan alirkan, sehingga tidak pernah kekurangan dalam setiap program yang diadakan oleh setiap komisi, bahkan oleh gereja secara umum. Jadi hal inilah yang menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Hidup saudara-saudara secara pribadi itu juga milik Tuhan. Oleh karena itu ketika saudara ada dalam keadaan terjepit, ketika saudara dalam keadaan yang terhimpit, itulah saat dimana kita ini boleh meminta kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menolong kita, bagaimana Tuhan akan memberikan solusi, bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongannya, jalan keluarnya untuk kemuliaannya. Jadi di dalam pikiran kita itu bukan kepada andalan-andalan kita, tetapi Tuhan yang akan memberikan kepada kita cara yang terbaik, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan kita. Mungkin selama itu janda itu berpikir, waktu akan berlalu dan aku akhirnya akan bisa mengatasi permasalahanku ini, tidak akan sampai mengalami keadaan yang terjepit sampai benar-benar akan membawa dia kepada kehancuran kalau anak-anaknya dijadikan barang gadaian atau pembayar hutang.
Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita benar-benar belajar membangun relasi dengan Tuhan sampai kita ini mengalami. Bisa orang lain itu juga menjadi pendukung-pendukung. Bisa orang lain itu juga menjadi penolong, tetapi penyelesai secara tuntas itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ketika janda itu sudah siap dengan semua bejana-bejana yang dikumpulkannya, Tuhan mulai menyatakan kuasanya dengan mengalirkan minyak itu satu bejana penuh demi satu bejana penuh. Dan seterusnya sampai dia mengatakan dekatkan kepadaku satu bejana lagi. Dan anaknya mengatakan tidak ada bejana lagi. Saudara-saudara, seperti itulah cara Tuhan menolong kehidupan daripada seorang yang sedang terjepit. Mungkin pada waktu sekarang ini ada saudara-saudara yang di tempat ini ataupun yang sedang mendengarkan streaming benar-benar sudah merasa terjepit secara ekonomi, antara kebutuhan dan kondisi keuangan sangat tidak berimbang. Sangat tidak memenuhi. Dan ketika kita melihat kondisi seperti ini, pastilah muncul berbagai pikiran dan kekhawatiran di dalam diri kita. Akan seperti apa dengan kondisi seperti ini? Bagaimana hari-hari yang akan datang ini? Bagaimana aku bisa menempuhnya? Bagaimana aku bisa mencukupkan kebutuhan hidupku? Sepertinya mustahil saja. Sepertinya aku tidak akan bisa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh perempuan itu kepada Elisa. Hanya sebuah buli-buli. Hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Tetapi tidak pernah terpikirkan dari benda yang sekecil itu dengan sedikit minyak. Di situ akan ada mujizat. Kalau kita melihat kondisi yang sangat tidak seimbang, betapa tidak mungkin. Tetapi seperti yang Elisa lakukan di dalam ayat yang sebelumnya, yang sesudahnya di ayat 42 sampai 44 dengan 20 ketul roti dia memberi makan 100 nabi-nabi dan mengatakan, bagikanlah itu karena Tuhan berfirman orang akan makan dan akan ada lebihnya, saudara-saudara. Bukannya saya juga tidak pernah mengalami hal yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara. Dalam beberapa waktu ini saya dididik untuk melihat mujizat Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang cukup berat. Tetapi ketika saya mengatakan kepada Pak Surya mengatakan, kamu punya Bapak, mintalah. Saya katakan, tidak usah minta, Bapak pasti mengerti. Dan memang saudara-saudara, kami mengalami. Saya bersyukur bahwa orang yang hidup membangun relasi dengan Tuhan, menyadari apa yang Tuhan lakukan ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, hati kita menjadi teguh dan percaya. Seperti perempuan ini, tuangkan minyak itu. Dia tidak mengatakan yang sedikit ini dituangkan ke dalam bejana. Tapi dia dengan iman menuangkan yang sedikit itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, dalam hati saya selalu mengatakan, jalani saja. Jalani saja setiap hari. Jalani dengan normal. Apa yang kita butuhkan, jalani. Dan semuanya itu sudah ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam keadaan yang seperti ini. Dan mungkin nanti hari-hari ke depan kita tidak mengetahui bagaimana kondisi ekonomi daripada bangsa kita ini, daripada negara kita ini dalam kepemimpinan yang baru. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena peperangan nun jauh di sana juga punya pengaruh terhadap kondisi ekonomi di setiap negara yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di sini pada ayat yang ke-7 dalam set yang selanjutnya, Elisa sekali lagi mengajarkan prinsip dasar kebenaran untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Prinsip dasar kebenaran. Apa itu? Ketika minyak itu sudah habis, tidak mengalir lagi sesuai dengan bejana yang disediakan. Kita tidak tahu berapa jumlah bejana yang disediakan oleh janda itu. Kalau kita berpikir cerita ini, pasti kita akan mengatakan, oh kalau tahu seperti itu akan kusediakan lebih banyak lagi. Supaya ada lebih banyak lagi minyak yang mengalir untuk bejana-bejana yang kusediakan ini. Mengapa aku menyediakan hanya 12 misalnya? Mengapa aku tidak menyediakan 20 misalnya seperti itu? Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, janda ini menceritakan semuanya kepada Elisa. Dan Elisa mengatakan, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Ini prinsip dasar. Artinya apa? Tidak boleh tetap punya hutang, saudara-saudara. Tidak boleh membiarkan hutang yang tidak dibayarkan. Itu prinsip yang diajarkan firman Tuhan. Orang mungkin pada zaman ini ada yang bukan ada, banyak yang terlibat hutang, baik itu pinjol, baik itu langsung, baik itu melalui gesek dan sebagainya. Baru tanggal 19 November yang lalu diketemukan oleh teman-teman dari sejabatnya Polda Bangka Belitung, saudara-saudara. Karena dia ada 3 hari tidak dinas, maka kawan-kawan sejawatnya ini datang ke rumahnya dan mobilnya ada. Rumahnya terkunci rapat. Kemudian izin kepada ketua RT, rumah dibongkar. Dan didapatilah temannya ini, anggota Mapolda Bangka Belitung. Anggota Mapolda, saudara-saudara. Itu gantung diri di rumahnya. Dan orang mengatakan karena terlibat hutang. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan ada yang beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, satu keluarga juga di Malang. Satu keluarga juga di Jakarta. Satu keluarga bersama-sama. Orang tuanya membawa anak-anaknya bunuh diri. Karena mereka berpikir jangan sampai anaknya itu ditinggalkan dengan harus menanggung utang orang tuanya. Jadi orang tuanya merasa bertanggung jawab atas hidup anaknya dengan tidak meninggalkan anaknya dengan hutangnya. Dan cara bertanggung jawabnya itu adalah seperti itu. Itu adalah fenomena zaman ini saudara-saudara. Karena apa? Seperti yang dialami oleh janda ini sebetulnya artinya semua sudah habis. Hanya tinggal mereka dan nyawanya bertiga itu. Kalau itu terjadi pada orang di zaman sekarang ini, apa jalan pintasnya? Tetapi karena janda ini takut akan Tuhan, karena janda ini adalah janda nabi yang hidupnya takut akan Tuhan, dan dia hidup dengan benar dan pernah menanggung hidup
para nabi, teman-temannya di waktu yang lalu. Dan Tuhan melihat semuanya itu, saudara-saudara. Maka dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan dia tahu hidupnya adalah milik Tuhan. Dan dia tahu sekalipun tidak ada organisasi yang menjamin. Sekalipun tidak ada BPJS tenaga kerja. Sekalipun tidak ada tunjangan hari tua. Tetapi Tuhanlah itu yang bertanggung jawab atas hidupnya. Oleh karena itu dia berseru-seru kepada Nabi. Dan ada kuasa dalam diri Nabi untuk menyatakan mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Masihkah kita bisa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ini? Berserah dan percaya bahwa Tuhan tahu dan maha tahu. Mengerti dan maha mengerti. Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini? Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Jadi tidak perlu disesali berapa dia pinjam bejana itu. Karena Tuhan sudah mengerti. Kalau dia sediakan 12 bejana, itu sudah cukup untuk membayar hutangnya. Dan dia masih bisa hidup dengan lebihnya. Karena di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-38 sampai 44, saudara bisa baca di rumah nanti. Orang bisa makan dan ada sisanya. Percayakah saudara-saudara, sampai hari ini, sampai nanti, sampai keadaan terus berubah dan menjadi sulit, Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Ada amin? Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca kisah ini, kita akan selalu berpikir mau yang lebih. Mungkin janda itu juga berpikir. Kepada anak-anaknya dia berkata, kenapa tadi tidak cari lebih banyak lagi? Tetapi Tuhan sudah tahu dan mengerti bahwa dengan sekian bejana yang dipinjamnya itu, hutang akan bisa terbayar. Dan dia masih bisa hidup bersama dengan anak-anaknya. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, hidup daripada janda sebagai janda seorang nabi ini tidak akan menjadi sandungan. Mahasiswa Stefa, kalau tidak ada kiriman, kering kantongnya, jangan cepat-cepat berpikir, lihat temanku ini ada kiriman, ya. Tapi nanti ketika ada waktunya saudara dapat kiriman, sulit untuk mengembalikan. Nah itu bukan karakter Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya. Ketika dia mengajarkan firman Tuhan, ketika dia berbicara soal kerajaan surga, tapi di dunia ini orang butuh makan, maka orang yang 5.000 laki-laki itu pun dapat terpenuhi makannya. Dan mereka makan sampai kenyang. Dan ada sisanya 12 keranjang. Itu prinsip dasar kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia tahu bahwa manusia itu bukan hanya roh. Bahwa manusia itu bukan hanya perlu ibadah. Bahwa manusia itu punya pergumulan tentang hidup ini. Bagaimana dapat dibedakan anak-anak Tuhan, saya dapat melihat itu, yang bersungguh-sungguh di dalam membangun relasi dengan Tuhan, mendapatkan beasiswa penuh ketika dia berkuliah. Sudah begitu banyak anak-anak muda dari generasi ke generasi yang lalu sampai generasi yang sekarang. Ketika mereka itu
hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ketika mereka memberikan waktunya, dipersembahkannya untuk Tuhan di tengah-tengah kesibukannya, kuliah, dan di zaman sekarang ini lebih sibuk lagi dengan berbagai tuntutan untuk memenuhi sertifikasi. Dengan memenuhi poin-poin selain hanya secara akademis. Tetapi kalau mereka juga tahu bahwa hidupnya itu bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi Tuhan dan bagi sesama, berbagi talenta, bertanggung jawab atas talenta yang diberikan Tuhan. Seperti kata khotbah minggu lalu Ibu Yulia katakan. Dikembangkan itu butuh waktu, dikembangkan itu butuh pengorbanan, butuh kerelaan. Dan Tuhan memberikan pemeliharaannya. Beasiswa penuh, tidak sulit. Memang harus berjuang. Memang merasakan terjepit. Tetapi karena pengalaman itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Harus terus menjalin relasi yang baik. Harus terus mempunyai komunikasi yang baik. Sehingga dengan demikian saudara-saudara dapat menunjukkan kepercayaan Tuhan kepada pribadi tersebut. Dan kepercayaan orang terhadap orang yang benar-benar bisa membangun komunikasi dengan baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup kita ini tidak memberikan suara kebenaran dalam setiap apa yang kita lakukan. Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan, dengan memberikan lebih 12 bakul itu untuk siapa? Kita secara otomatis dapat berpikir, yang bawa pulang ke rumah adalah yang melayani, yaitu para murid yang bekerja keras membagikan 12 murid kepada 5.000 orang. 12 murid itulah yang dapat seorang satu keranjang boleh dibawa pulang. Ini bukan karena para rasul itu kirmah, ya. Orang Jawa punya singkatan kirmah, mikir omah. Artinya sebelum orang lain makan malah menyisakan dulu. Ya. Kalau perjamuan kasih, wah rame-rame cari kantong plastik. Ya. Di tas. Ada waktu di mana ada pembagian konsumsi di waktu yang lalu, saudara-saudara. Sudah dihitung satu baris ini 5 orang, diberikan 5 kotak, loh kok masih kurang? Mana ini? Kok masih kurang lagi? Oh ternyata masuk di bawah, ada tas di bawah, saudara-saudara. Itu kirmah ya, mikirkan yang di rumah. Tapi para rasul tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Kristen seperti itu tidak sesuai dengan prinsip dasar kebenaran dan itu menjadi sandungan. Tidak khawatir. Tidak membiarkan diri untuk dikuasai oleh kekhawatiran sehingga melakukan hal-hal yang mendahului Tuhan sehingga menjadi sandungan. Ketika Tuhan Yesus melayani 4.000 orang, Tuhan Yesus juga memberikan makan sisanya 7 bakul. Apa yang dikatakan Elisa itu jauh sebelum Tuhan Yesus. Tetapi prinsip itu sama. Pada zaman Elisa, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk raja-raja Israel. Seorang nabi yang dipakai untuk para nabi yang menjadi asuhan, yang menjadi anak buahnya. Yang mempunyai hikmat Tuhan untuk menyelesaikan. Dia memakai prinsip seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat tahu bagi setiap kita yang hidup di dalam zaman sekarang ini juga hidup yang berlomba-lomba, hidup yang penuh dengan persaingan. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, jangan goyah. Jangan khawatir. Jangan cemas.
Karena hidup kita milik Tuhan. Baik kita hidup ataupun kita mati, itu adalah milik Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan nabi, suami daripada janda itu mati, itu adalah karena nabi itu juga milik Tuhan. Kita seringkali tidak bisa menerima ketika ada kematian terjadi. Kita selalu bertanya mengapa, ya. Apalagi hari-hari ini, saudara-saudara, dalam minggu ini terus melayani kedukaan, kematian, dan kita seringkali tidak bisa mengerti. Kok baru sakit sebentar, sudah meninggal, baru usia sekian, kok meninggal? Firman Tuhan sudah mengatakan, karena tidak ada seorang pun hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi baik kita hidup ataupun kita mati adalah bagi Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekarang ini sikap hidup kita ketika kita tahu bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Yang bertanggung jawab atas hidup kita ini adalah Tuhan. Karena itu biarlah kalau kita hidup bukan hanya dengan berpikir. Kalau hanya dengan sebatas berpikir, maka kita akan khawatir. Tetapi kalau kita hidup dengan iman, maka kita akan hidup dengan nyaman. Tenang dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam pikiran kita untuk kita lakukan itu. Bukan kemudian kita berpikir, lah kalau kita lakukan seperti ini, seperti yang Tuhan katakan, apakah benar akan terjadi bagi kita? Saudara-saudara, marilah kita pegang firman Tuhan. Orang akan makan dan ada lebihnya. Bayarkan hutangmu. Jangan katakan orangnya tidak menagih. Orangnya juga mengerti. Orangnya juga sayang sama aku. Saudara-saudara, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa kata Elisa? Dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Tidak mungkin Dia membiarkan hidup kita tidak akan ada solusi dan jalan keluar. Amin.